Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Periodisasi masa Bani Abbasiyah. Periodisasi masa Bani Abbasiyah dibedakan menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Persia pertama. Kedua, periode kedua atau pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Disebut periode pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, periode ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1555 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buwayh dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Keempat, periode keempat atau pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajikoh Al-Kubra atau Seljuk Agung. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di selanjutnya pendirian Bani Abbasiyah. Pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khilafah pertama selama 5 abad dari tahun 132 Hijriah sampai 650 Hijriah atau sama dengan 750 Masehi sampai 1258 Hijriah Masehi. Yang kedua, sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lain, memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah, inilah nama ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Kemajuan Bani Abbasiyah. Kemajuan Bani Abbasiyah disebabkan sikap dan kebijakan para penguasanya dalam mengatasi berbagai persoalan. Kebijaksanaan itu diantara lain: yang pertama, para khalifah tetap keturunan Arab sedangkan para menteri, gubernur, panglima perang, dan pegawai diangkat dari bangsa Persia. Yang kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota dijadikan kota internasional untuk segala kegiatan seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga.
para khalifah membuka kesempatan pengembangan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Keempat, rakyat bebas berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang, seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan Islam. Yang keenam, berkat usaha khalifah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonominya, mereka memiliki perbendaharaan yang cukup melimpah. Yang ketujuh, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut, sehingga banyak buku-buku yang dikarang dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kemunduran Bani Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, disintegrasi politik; yang kedua, perebutan kekuasaan; yang ketiga, ancaman dari luar. Sebab-sebab kehancuran Bani Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. Kedua, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Itulah tadi materi dari peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.